Selamat sore Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai investasi saham di Banknet Indonesia Syariah yang IPO pada tanggal 1 Februari 2021 dengan kode saham bank. Seperti di judul, saya jelaskan bahwa investasi 10 juta rupiah di Banknet Syariah akan menjadi 350 juta dalam waktu 3 bulan saja. Namun sebelumnya, untuk memperkuat data, saya akan bacakan berita dari bisnis.com mengenai tanggal IPO Banknet Indonesia Syariah. Ini saya dapat beritanya pada tanggal 27 Januari 2021. Saya bacakan saja. Bisnis.com, Jakarta, PT Banknet Indonesia Syariah Tbk akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 1 Februari 2021. Perusahaan akan dicatatkan di lantai bursa dengan kode bank. Efek perseroan akan dicatatkan di bursa pada 1 Februari 2021 dengan menggunakan kode bank. Terang Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 Goklas Tambunan, dikutip dari Keterbukaan Informasi BI Rabu 27 Januari 2021. Seperti diketahui, calon emiten PT Banknet Indonesia Syariah Tbk menetapkan harga pelaksanaan inisial public offering atau IPO senilai Rp103. Dalam prospektus di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI pada Senin 25 Januari 2021, Banknet Indonesia Syariah menetapkan harga pelaksanaan IPO di level Rp103 dari harga penawaran Rp103 sampai dengan Rp105. Adapun harga pelaksanaan waran ditetapkan di harga Rp110. Nah, ini keterbukaan informasinya. Ini saya kutip dari bisnis.com bahwa Banknet Syariah Indonesia ini IPO pada tanggal 1 Februari 2021 dengan harga penawaran di Rp103 per lembar saham. Nah, ini yang akan menjadi perhitungan nanti baik dari harga awal IPO maupun jangka waktu saat Banknet Indonesia Syariah ini IPO di tanggal 1 Februari 2021. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke pembahasan saham, saya akan bacakan profil mengenai Banknet Indonesia Syariah ini. Ini dikutip dari Wikipedia Indonesia. Saya bacakan. Pada awalnya perusahaan bernama Maybank Nusa Internasional yang merupakan patungan usaha antara Maybank dan Bank Nusa Nasional. Kemudian pada tahun 2000 nama perusahaan berubah menjadi Bank Maybank Indocorp. Karena pengalihan saham Bank Nusa kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan perusahaan pengelola aset sebelumnya Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Pada tahun 2010 perusahaan mulai beroperasi dengan prinsip syariah dengan nama baru Bank Maybank Syariah Indonesia. Kemudian pada tahun 2011 saham milik Menteri Keuangan Republik Indonesia dialihkan kepada PT Prosperindo. Pada Mei 2019 Maybank dan Prosperindo menandatangani perjanjian pembelian saham dengan NTI Global Indonesia dan Berkah Anugrah Abadi, di mana NTI dan Berkah bertindak sebagai pembeli saham. Setelahnya pada Desember 2019 pemilik perusahaan oleh NTI dan Berkah mulai resmi berjalan ditandai dengan persetujuan akuisisi oleh OJK, di mana masing-masing perusahaan memegang 70% dan 30% saham perusahaan, yang dilanjutkan dengan perubahan nama perusahaan pada akhir Desember 2019 dan penandatanganan akta akuisisi oleh kedua belah pihak pada Januari 2020. Nah, seperti itu profil mengenai Banknet Indonesia Syariah ini.
yang menjadi acuan kita nanti apakah kita perlu masuk ke saham ini atau tidak. Namun kita bisa ukur dari segi resiko yang akan kita dapat dibandingkan dengan keuntungan yang akan kita dapat pula. Baik Bapak dan Ibu, seperti biasa saya sudah masuk ke aplikasi online tradingnya. Sengaja ini saya sudah capture duluan. Ini saya capture dari aplikasi online trading Samuel Sekuritas. Di sini saya sudah tarik grafik dalam 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena kebetulan tidak ada yang 6 bulan, jadi saya tarik 1 tahun. Sementara kalau saya tarik dalam rentang waktu 3 bulan, itu tidak kelihatan harga saat di bulan Februari. Sebetulnya ini juga tidak kelihatan harga saat IPO-nya, tapi minimal ini mendekati seperti yang saya lingkari warna kuning. Itu yang bawahnya itu pertanggal 2 Februari 2021 yang mana menunjukkan harga di Rp187 yang saya lingkari. Sebetulnya seperti saya jelaskan tadi di berita bisnis.com bahwa IPO Banknet Indonesia Syariah ini atau dengan kode saham bank itu di harga Rp103 per lembar saham. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat untuk membuktikan bahwa harga yang ada di berita tersebut adalah betul dengan apa yang ada di aplikasi online trading yang memang mencerminkan harga saat IPO-nya. Nah ini adalah titik poin atau awal kita berinvestasi kalau kita menempatkan uang kita yang sebesar 10 juta itu pada saham Banknet Indonesia Syariah saat IPO tanggal 1 Februari 2021 dengan penawaran per lembar sahamnya adalah Rp103. Baik Bapak dan Ibu, tadi saya sudah tampilkan sebelumnya grafik Banknet Indonesia Syariah saat IPO di harga Rp103 per lembar saham pada tanggal 1 Februari 2021. Saat ini saya tampilkan grafik saham Banknet Indonesia Syariah pada saat harga tertingginya. Seperti yang sudah ditandai warna kuning, itu pada tanggal 16 bulan 4 2021 di bawah yang tanda panah itu menunjukkan harga tertingginya di Rp3.790 per lembar saham. Tentu ini hanya membutuhkan rentang waktu 2 bulan saja dari bulan Februari saat saham ini IPO. Inilah saham Banknet Syariah dengan harga tertinggi pada tanggal 16 April 2021. Seperti yang saya jelaskan, dengan harga tertinggi ini maka investasi kita yang di awal 10 juta akan menjadi Rp350 juta. Atau mungkin karena ini harga tertinggi dan kita tidak tahu kapan harus menjual, apabila Bapak dan Ibu masih ragu, tentu di bulan Mei ini masih ada kesempatan untuk menjual walaupun bukan di harga tertingginya. Mungkin pada tanggal 16 April itu harga tertingginya di Rp3.790 per lembar saham. Namun saat ini di bulan Mei harga Banknet Indonesia Syariah ini itu masih di kisaran harga 3.450-an. Artinya investasi di Banknet Indonesia Syariah ini tetap memberikan
gain yang besar atau keuntungan yang besar bagi Bapak dan Ibu apabila memang berinvestasi saat IPO di saham ini. Nah, nanti seperti biasa akan kita hitungkan berapa keuntungan realnya saat kita berinvestasi dengan modal 10 juta di saham ini. Bapak dan Ibu, mari kita masuk ke perhitungan kalkulator sederhananya. Seperti biasa, kita berinvestasi 10 juta rupiah di saham Bank Net Indonesia Syariah atau kode saham bank. Ini harga IPO-nya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di harga 103. Maka 10 juta ini kita akan bagi di angka Rp103 per lembar saham, atau kita dapatkan 97.087 lembar saham. Ini sama persis seperti yang saya review sebelumnya di saham Bank Jago. Itu yang kita dapat saat investasi di 103. Nah, ini kita lakukan juga pembulatan biar tidak pusing. Maka kita akan dapatkan pembulatan sebesar 97.000 lembar saham. Nah, tadi sudah diperlihatkan juga capture untuk harga tertingginya di Bank Net Indonesia Syariah ini. Pada bulan April tanggal 16 itu harga tertingginya berada di kisaran 3.790. Maka kita kalikan lembar saham kita ini dengan Rp3.790. Nah, ini luar biasa, yang kita dapat itu sebesar Rp367.630.000. Kita potong modal seperti biasa 10 juta saat awal investasi. Maka yang kita dapat adalah Rp357.630.000. Nah, ini apa yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan modal 10 juta rupiah kita mendapatkan keuntungan 350 juta rupiah, bahkan lebih. Ini hanya 3 bulan saja Bapak dan Ibu. Seperti itulah kekuatan investasi dalam saham. Namun sekali lagi bukan tanpa resiko, maka Bapak dan Ibu haruslah berhati-hati dalam memilih saham. Namun ini harga tertinggi yang saya sampaikan tadi. Apabila harganya atau Bapak Ibu masih ragu di bulan April untuk menjual, maka di bulan Mei ini Bapak Ibu masih bisa menjual dengan harga 3.450. Maka saya akan perhitungkan apabila Bapak dan Ibu baru bisa menjual di bulan ini karena ada keraguan di bulan April apakah akan terus naik atau malah menurun. Nah, tidak ada kata terlambat. Kalaupun Ibu dan Bapak menjual di bulan Mei, itu seperti yang saya perlihatkan tadi di grafik, harganya masih di kisaran 3.450. Artinya kita masih dapat Rp334.650.000 dikurangi dengan modal kita 10 juta rupiah. Ini yang kita dapat sebesar Rp324.650.000. Ini tetap luar biasa Bapak dan Ibu. Walaupun memang kita tidak bisa menjual di harga tertingginya seperti tadi di 350 juta, namun di bulan Mei ini masih kita bisa jual di harga Rp345.000 per lembar saham dengan keuntungan sebesar Rp324.650.000. Seperti itu review untuk saham Bank Net Syariah Indonesia. Bapak Ibu, mulai sekarang silahkan pelajari bagaimana berinvestasi di saham, namun tetap kita minimali resiko investasi di saham ini. Demikian review ini. Selamat mencoba, selamat berhitung, semoga bermanfaat. Terima kasih.